Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Namaku Selin, bagi yang baru kenal atau mungkin baru pertama kali di channelku. Aku adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan aku baru aja tahun ini lulus S2 dari Harvard Medical School dengan beasiswa LPDP. Di channelku, aku lumayan sering sharing tentang perjalananku apply S2 ke luar negeri dan juga apply beasiswa LPDP. Juga kadang aku nge-vlog tentang kehidupanku sebagai seorang mahasiswa dan juga seorang ibu selama di Harvard. Kali ini aku mau flashback dikit ke masa-masa saat dulu kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nah, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dan klik like di video ini. Apalagi jika kalian pengen tahu tentang Harvard, FK UNER, atau beasiswa LPDP. Kenapa pilih kedokteran? Nah, sebenarnya kalau mau flashback lebih jauh lagi, keinginan untuk menjadi dokter itu awalnya keinginan dari orang tua. Jadi dulu aku SMP dan SMA itu menempuh namanya program akselerasi, yaitu yang harusnya ditempuh 3 tahun jadi 2 tahun. Jadi saat aku lulus SMA itu hitungannya masih lumayan muda, yaitu di usia 15 tahun ya. Jadi aku rasa di masa-masa itu kita kan masih muda ya. Aku sih masih muda, jadi lebih cenderung nurut aja gitu apa katanya orang tua. Dan emang cita-cita orang tuaku itu pengen punya anak yang dokter gitu kan. Nah, tapi aku juga ternyata tertarik gitu dengan ide menjadi seorang dokter, karena kan dokter itu pekerjaan yang mulia juga, profesi yang sangat-sangat sulit gitu proses untuk menjalaninya, tapi berbuah yang sangat manis gitu, karena dokter kan bisa bantu orang, bisa menyembuhkan penyakit gitu. Kebetulan di keluargaku juga nggak ada satupun yang dokter, bahkan saudara-saudara jauh juga nggak ada dari sisi papa maupun mama. Jadi aku akan jadi dokter pertama di keluarga tuh waktu itu. Jadi nambah lagi prestisnya gitu. Terus juga secara keilmuan saat aku SMA, aku kebetulan masuk jurusannya IPA. Dan aku juga ngerasa lebih cocok sama natural sciences kayak biologi, kimia gitu, daripada social sciences. Menurutku social sciences tuh sulit banget gitu, kayak ekonomi. Yang lucunya malah sekarang di Harvard aku nyentuh dikit ke social science gitu ya. Nah, pas udah tahu nih, pas SMA dulu, kayaknya aku pengen jadi dokter nih, mau masuk kedokteran. Akhirnya pilihanku jatuh ke Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya. Aku asalnya dari Jember kan, jadi sama-sama di Provinsi Jawa Timur, dan Universitas Airlangga itu memang udah sangat terkenal waktu itu. Dulu lumayan sering dari Jember ke Surabaya gitu, traveling, jalan-jalan di weekend. Dan kebetulan ayahku juga alumni kampus B Universitas Airlangga. Itu kampus B itu tempatnya yang social science gitu. Dan jadi lumayan sering juga kan lewat ke kampusnya papa. Dan kelihatan banget betapa megahnya kampusnya waktu itu. UNER itu punya 3 kampus, ada kampus A, kampus B, kampus C. Dan untuk yang kedokteran ini kebetulan di kampus A. Terus juga menurut QS World University Ranking, Universitas Airlangga itu adalah peringkat kedua fakultas kedokteran terbaik di Indonesia, dan juga peringkat 301 sampai 350 di dunia. Jadi kalau emang mau jadi dokter, waktu itu FK UNER adalah pilihan terbaik bagiku. Nah, alhamdulillah setelah memilih FK UNER, ternyata aku keterima di jalur undangan, atau waktu itu namanya SNMPTN. Aku masuk di tahun 2013, jadi mahasiswa baru atau maba di FK UNER itu di tahun 2013. Pertanyaan kedua, kuliah kedokteran berapa lama sih? Nah, aku lulus sebagai dokter dari FK UNER itu di tahun 2019. Jadi kurang lebih perjalananku di FK UNER itu selama 6 tahun ya teman-teman. Jangan kaget dulu, tapi emang kuliah kedokteran ini kan lama ya. Makanya tadi aku bilang jadi dokter tuh perjalanannya susah. Nah, kurang lebih timeline perkuliahanku di FK UNER itu kayak gini. Pertama,
masuk sebagai maba FK UNER di Agustus 2013, itu kita menempuh program S1 kedokteran, di mana program itu selama 3,5 tahun atau 7 semester, dan kita lulus dari program ini dapat gelar SKED atau Sarjana Kedokteran. Nah, kurang lebih selama SKED ini kita belajar ilmu-ilmu dasar dari kedokteran. Ada biokimia, ada anatomi, histologi, patologi, dan banyak mata kuliah lainnya. Dan sistemnya masih lebih ke arah perkuliahan, jadi kita belum ketemu pasien nih. Nah, di masa SKED ini kuliahnya di kampus A FK UNER yang tadi aku bilang kelihatan megah banget. Biasanya teman-teman kalau lewat di jalan Prof. Dr. Mustopo situ di Surabaya, itu ada di sebelah kiri jalan. Nah, di semester akhir kita diminta untuk menulis skripsi untuk bisa lulus dengan gelar SKED ini. Dan aku lulus SKED itu di awal tahun 2017, sidang skripsi dan lain-lain. Lalu kita juga setelah SKED kita mengalami wisuda juga di kampus C bersama sarjana-sarjana lainnya dari UNER. Tapi bedanya kalau sarjana lainnya setelah wisuda happy ya karena bebas, tapi kalau kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu profesi dokter. Program profesi dokter ini juga dikenal dengan nama koas atau dokter muda. Jadi kalau di FK UNER kita sering nyebutnya itu singkatan dari dokter muda yaitu DM. Lamanya itu selama 2 tahun. Aku masuk di tahun 2017 setelah wisuda SKED tadi dan selesai di awal tahun 2019. DM ini selama 2 tahun, jadi DM1 dan DM2, dan disinilah kita udah mulai megang pasien, jadi beneran dokter yang masih junior, dokter muda gitu. Selama DM kita tuh melewatin yang namanya stase itu kayak satu departemen gitu. Contoh kayak ada ilmu kesehatan anak, obgyn, terus penyakit dalam. Nah, ini udah menjurus ya, semakin menjurus ke spesialisasi dari ilmu-ilmu kedokteran. Untuk koas dari FK UNER atau DM tadi itu, kita stasenya itu banyaknya di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, RSUD Dr. Sutomo, yang kebetulan lokasinya tuh ada di seberang kampus A UNER, jadi beneran tinggal nyebrang jalan gitu. Terus juga kita ada stase di rumah sakit lain kayak RS Suwandi, terus juga sempat di rumah sakit RSUD Sidoarjo, dan juga sempat stase di RS UNER, Rumah Sakit Universitas Erlangga ini yang letaknya ada di kampus C. Nah, tadi di total 3,5 plus 2 tahun, jadi udah 5,5 tahun yang aku ceritain ya. Kurang setengah tahun lagi nih. Setelah kita lulus koas, kita harus melalui ujian nasional nih untuk bisa lulus sebagai dokter. Namanya UKM PPD atau Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter. Nah, UKM PPD ini diselenggarakan secara tingkat nasional, dan kalau nggak salah adanya 4 kali setahun ya. Jadi makanya kita nggak bisa langsung waktu itu selesai stase langsung UKM PPD. Kita harus ngepasin dulu dengan jadwal ujian UKM PPD-nya. Dan UKM PPD ini hitungannya ujian terberat selama menuju menjadi dokter gitu ya, karena ujiannya nih berjam-jam, terus juga capek banget lah. Ada 2 tahap, ada yang ujian pilihan ganda, terus ya berbasis komputer gitu, terus ada juga yang ujian seperti OSCE, jadi seperti simulasi klinis gitu. Nah, setelah lulus UKM PPD akhirnya baru kita akan disumpah sebagai dokter, yaitu udah selesai tamat akhir dari pendidikan profesi dokternya nih. Dan itu bagi aku tempuh selama 6 tahun. Jadi aku sumpah dokter itu di tahun 2019, di pertengahan tahun 2019. Bagi yang mau jadi dokter gimana? Udah siap belum? Pertanyaan ketiga, kuliah di FK UNER apa aja yang dipelajarin? Jawaban singkatnya banyak banget. Kalau aku sebutin satu persatu di sini nggak hafal juga sih. Kayak yang tadi aku cerita, kalau selama masa S1-nya atau SKED itu lebih yang dasar, ada anatomi, histologi, biokimia, terus juga farmakologi,
fisiologi atau faal. Terus juga ada sedikit yang udah menjurus ke klinis kayak anak, penyakit dalam, obgyn, bedah gitu, tapi belum terlalu banyak prakteknya. Kalau praktek sendiri itu lebih banyak kita rasakan saat koas nanti, dimana kita juga bisa pegang pasien gitu, tentunya dengan bimbingan dokter-dokter senior yang ada di rumah sakit kita. Nah, kalau kalian emang pengen tahu dulu nih isi kurikulumnya apa sih kalau lagi menjalani pendidikan dokter, kalian bisa Google tuh kurikulum FK UNER. Dan kalian bisa buka di website officialnya FK UNER, yaitu fk.uner.ac.id, di mana di situ tertera lengkap isi silabus dari kurikulum selama menjalani pendidikan baik S1 kedokteran maupun profesi dokter. Pertanyaan keempat, pelajaran apa yang paling seru di FK UNER? Pertanyaannya susah nih, karena menurutku lumayan banyak yang seru. Kalau di jenjang S-Ket atau S1 itu, salah satu favoritku tuh anatomi. Agak ekstrim ya kedengarannya, karena anatomi ini yang terkenal dengan bedah mayat. Jadi kita belajar anatomi tubuh manusia, tapi menurutku tuh keren banget karena pertama kali aku yang waktu itu fresh dari SMA bisa ngelihat bagian dalam tubuh manusia gitu. Emang waktu itu pakai bedah mayat juga sih, tapi karena emang niatnya tuh demi ilmu gitu, nggak serem-serem amat. Biasanya itu yang ditanyain sama orang-orang soalnya. Nah, tapi kalau selama koas, tas favorit aku itu ilmu kesehatan masyarakat atau IKM, karena kita ada waktu itu programnya namanya community medicine, di mana kita menjalani 1 bulan itu di puskesmas di daerah untuk merasakan gimana benar-benar mengabdi di masyarakat, terus membantu program-program di puskesmas baik pelayanan maupun program-program kesehatannya gitu. Dan kebetulan waktu itu aku di Banyuwangi. Aku bilang ini seru banget karena aku bareng sama teman-teman waktu itu satu kelompok. Jadi kita tinggal di desa Tegalsari namanya. Kita tinggalnya juga di rumah penduduk gitu. Tapi juga kita bisa bersenang-senang karena kan sama teman-teman gitu kan. Dan itu juga yang bikin aku suka sama public health, hingga ujungnya aku memutuskan untuk lanjut S2-nya itu di bidang tersebut gitu. Gimana school life balance di FK UNER? Selama aku kuliah di FK UNER sih aku lumayan aktif ikut kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kebanyakan sih sports karena aku suka olahraga. Aku ikut basket, futsal. Aku juga sempat memulai suatu klub lari di FK UNER namanya FK Runner. Aku juga sempat nge-gym. Jadi bisa dibilang school life balance masih ada lah ya. Selain itu juga opsi kegiatan ekstrakurikuler lainnya di FK UNER tuh lumayan banyak. Aku tahu temen aku ada yang musik gitu, ngeband, atau juga ada yang ikut duta UNER. Dijamin pilihannya banyak, bakal bisa memenuhi minat masing-masing teman-teman yang emang tertarik masuk FK UNER. Pertanyaan ke-6 dan terakhir, tips bagi yang mau masuk FK UNER. Kalau tips dari aku, jangan lupa yakinkan diri untuk pilihanmu. Karena masuk FK manapun itu berat. Kayak yang tadi udah aku ceritain, walaupun aku sambil senyum-senyum, tapi tentunya itu mungkin karena flashback. Saat aku menjalani itu juga itu lumayan capek, penat gitu ya. Tapi salah satu hal yang bisa bikin aku melewatin itu semua adalah niat dari diriku sendiri. Selalu mengingatkan diri bahwa emang kita itu berniat mau jadi dokter, kita berniat mau membantu orang, dan selama kamu pegangan sama niatmu itu dan gak melenceng dari situ, seberat apapun itu insya Allah masih bisa menjalaninya gitu, dengan tulus dan ikhlas. Tapi support system itu juga penting ya, jadi punya teman-teman yang baik, dan juga paling penting tuh selama di FK itu karena belajarnya susah, itu dulu yang membantu banget bagi aku adalah punya teman-teman untuk belajar, saling mengajari. Kalau sama-sama
sama-sama nggak tahu, saling mencari tahu gitu, dan juga tentunya berani bertanya kepada dosen atau senior yang lebih tahu dari kita. Nah, itu dia cerita dikit tentang pengalamanku kuliah kedokteran di FK Unair. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton sejauh ini, dan bagi teman-teman yang tertarik untuk daftar ke FK Unair, kalian bisa cari info lengkapnya di website FK Unair, yaitu fk.unair.ac.id, atau di akun Instagram FK Unair, yaitu fk_unair, atau univ_Erlangga untuk akun official Universitas Erlangga. Kalau ada pertanyaan lain tentang FK Unair, ada lagi yang mau kalian kepoin tentang FK Unair, mungkin bisa tulis di kolom komentar dan aku akan berusaha semampuku untuk menjawabnya. Terima kasih teman-teman, and see you on the next video.